Ya, shalom. Puji Tuhan, kita bertemu lagi. Ini bukan kebetulan, ya, tetapi unsur kesengajaan. Memang kita sengaja datang, bukan dengan tujuan yang lain, tetapi tujuan kita adalah untuk beribadah. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih, biarlah kita gunakan kesempatan hari ini untuk kita dapat menikmati berkat daripada Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, kita masih berada di dalam suasana kebangkitan Tuhan. Ya, jadi kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, dan setelah kebangkitannya dia naik ke surga. Tetapi sebelum naik ke surga, maka selama 40 hari dia masih berkeliling di muka bumi untuk memberikan kekuatan, ya, penghiburan, kepastian bagi murid-muridnya. Nah, saudaraku, itulah sebabnya pada kesempatan hari ini saya menggunakan satu tema, perubahan hidup. Jadi hidupnya siapa ini? Yang jelas adalah hidupnya orang percaya. Perubahan hidup oleh kebangkitan Kristus. Jadi artinya Kristus bangkit itu, saudara, ada efek, ya, yaitu mengubah kehidupan setiap orang yang percaya. Baik, kita akan baca dulu ayatnya di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayatnya yang keempat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. Haleluya. Untuk apa? Menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Ini satu penghiburan yang sangat luar biasa, saudara, ya. Masalah kematian dan kebangkitan Kristus itu sudah tidak diragukan lagi. Semua orang tahu karena Alkitab mengatakan demikian. Murid-murid juga menyaksikan ketika dia mati dan dikuburkan. Perempuan-perempuan datang ke kuburan dan ternyata dia bangkit. Kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk meyakinkan mereka semua. Ya, jadi saudaraku, Yesus benar-benar bangkit. Seperti apa yang dikatakan oleh kitab suci,
Sebab kalau Yesus tidak bangkit, mati, tapi tidak bangkit, percuma kita jadi orang Kristen. Ya, banyak orang mati tapi tidak bangkit dulu ya, tidak bangun lagi. Tapi andai kata ada yang dibangkitkan oleh pelayanan hamba-hamba Allah, didoakan dan kemudian bangkit, ternyata pada akhirnya dia mati juga. Tapi Tuhan Yesus bangkit dan dia hidup untuk selama-lamanya. Ini keyakinan kita. Karena Kristus kalau tidak dibangkitkan, percuma. Ya, kita menjadi orang percaya. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Percuma kita percaya. Dan yang paling fatal, kamu masih hidup di dalam dosa. Saudara, jika Kristus tidak dibangkitkan, percuma kita jadi orang Kristen. Ya, dikatakan sia-sia. Maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Jadi bukan hanya sia-sia, bahkan ujungnya kita akan menderita karena dosa-dosa kita. Saudara, apa dipikir kalau kita berbuat dosa, apa kita tidak ada akibatnya? Kita semua tahu akibat dosa adalah kematian, akibat dosa adalah maut. Tetapi itu bisa disisihkan ketika Yesus bangkit. Sebab itu dikatakan kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Saudara, apa yang dimaksudkan dengan kebangkitan ini? Bangkit itu artinya Tuhan Yesus bangun dari kematian. Setelah dia mati, 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian. Dan ini merupakan satu kenyataan, fakta sejarah yang tidak bisa ditinggalkan. Benar-benar Yesus Kristus sudah mati dan dia bangkit. Ya. Dan kematian dan kebangkitan Kristus itu ya merupakan satu peristiwa yang sangat penting. Sebab itu dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4, sebab yang sangat penting, tidak hanya sekedar penting, tetapi sangat penting, telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi berita yang sangat penting, bukan sekali lagi bukan sekedar penting ya. Ya, tidak penting, ada kata kita mau pergi mana penting ke sana, tapi kita bisa abaikan. Tetapi kalau itu sangat penting, pasti kita utamakan. Jadi yang sangat penting saudaraku sampaikan kepadamu, kata Paulus, ya, yang telah kuterima sendiri, artinya menjadi pengalaman hidupnya, bahwa Kristus benar-benar mati karena dosa-dosa kita, dan bahwa dia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Yesus benar-benar mati, Yesus benar-benar bangkit sesuai dengan kitab suci. Sebab kalau Yesus hanya mati saja terus berlanjut dalam kematian, tapi tidak dibangkitkan, percuma kita jadi orang Kristen, saudara. Pulang aja lah, percuma kita jadi orang Kristen. Ya. Nah, masalahnya sekarang, apa yang jadi keuntungan dari kebangkitan Yesus Kristus ini? Apa manfaat apa yang kita peroleh? Saudara, sekali lagi sesuai dengan tema tadi, perubahan terjadi atas hidup kita. Kebangkitan Kristus itu
mengubah hidup kita menjadi satu manusia, ya saudaraku. Yang pertama, mengalami kelahiran baru. Dan yang kedua, kita menerima bagian dalam surga. Sudah seperti tadi dikatakan bahwa keuntungan dari kematian Kristus itu, yang pertama, mengalami kelahiran baru. Ya, menjadi manusia yang lahir baru ini bukan berarti bahwa kita kemudian lahir baru, kita masuk dalam rahim ibu, kemudian dilahirkan kembali. Tidak. Manusia secara jasmani lahir hanya sekali. Ya. Tetapi kelanjutannya adalah mati. Ya. Sedangkan kematian manusia itu merupakan jalan kehidupan. Ya, hidup di mana? Di surga atau di neraka? Jadi kalau mati itu berarti sudah menempuh jalan hidup. Tinggal masalahnya hidupnya di surga atau di neraka, itu tergantung pilihan kita. Ya. Jadi sekali lagi, kelahiran yang dimaksudkan di sini bukan kelahiran secara jasmani, kita masuk lagi ke rahim ibu dan kemudian kita dilahirkan, tidak. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah kelahiran secara rohani, menjadi manusia yang lahir baru dalam bentuk yang baru, rohaninya ya, karakternya berubah. Dulu yang galak, sekarang jadi lembut. Dulu biasanya kalau bangun pagi, sekarang bangun pagi menyanyi, memuji Tuhan. Ya kan? Dulu suka berdusta, suka menipu. Sekarang menjadi orang yang jujur. Ya, ngomongnya nggak mencela-mencela. Itu namanya lahir baru di situ. Ya. Dulu suka mencuri. Sekarang suka memberi. Itu bedanya, saudara. Jadi yang dimaksudkan dengan lahir baru ini bukan kelahiran secara jasmani, tetapi kelahiran secara rohani. Ya, menampakkan perilaku yang baik, mencerminkan manusia yang baru, ya, yang di dalam Yesus Kristus. Kapan? Ketika kita percaya. Jadi kalau sebagai orang Kristen, karena kita sudah percaya kepada Yesus, mau tidak mau kita harus berubah menjadi baru, saudara. Ya, dengan cara hidup yang benar, tidak hidup dalam dosa, tidak hidup dalam maunya sendiri, ya. Nah, bagaimana dengan kita? Apa yang jadi latar belakang saudara dulu? Saya dulu suka mencuri, saudara. Ya, mencuri apa? Mangganya tetangga itu loh, sering kali tak pengen, tak ambil. Hidup lama, sekarang nggak berani. Ya, ayo. Hidup di dalam Kristus adalah kehidupan yang baru. Kita akan membaca di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 9 dan yang ke-10. Nah, jangan lagi ya kita saling mendustai, saling bohong-membohongi, saling menipu satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kehidupan yang lama itu kita tinggalkan, saudaraku ya. Sekali lagi, plemben, roti, bien, saiki. Ya, berubah ya. Kalau dari orang Kristen tetap ada dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Karena Tuhan Yesus tidak berubah selama-lamanya, maka kita juga tidak berubah dari dosa. Tidak. Kita harus berubah. Jangan lagi kamu saling mendustai, saling membohongi, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui
untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi pembaharuan itu tidak hanya sekali, saudara. Berulang kali ya kalau saudara mandi kira-kira satu hari berapa kali? Ya? Tidak pernah mandi? Oh, 2 kali. Semuanya apa? Bersih. Tidak mungkin 1 bulan mandi sekali. Ya. Jadi pembaharuan itu tidak cukup sekali, berulang-ulang mandi terus dimandikan oleh air firman-Nya. Kapan itu kalau kita datang beribadah? Kita mendengar firman-Nya, kita disucikan oleh firman-Nya sehingga benar-benar kita menjadi bersih. Ya. Haleluya. Hidup ditandai bukan dengan dosa lagi, ya. Perbuatan lama hilang, lenyap. Ya, tetapi hidup untuk kemuliaan Allah. Baik, kita akan membaca di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Ya, tidak hidup tiap hari yang dipikiri cuma dosa. Ya, mau apapun mikirnya dosa, tidak. Tetapi kita hidup untuk kemuliaan Allah. Ya, jadi hidup kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi tadi dikatakan berkat apa yang kita peroleh dari kebangkitan Yesus? Pertama adalah kelahiran baru. Dan yang kedua, kita menerima bagian dalam surga. Wow, luar biasa. Surga belum pernah saya lihat. Saudara pernah lihat surga? Ayo, kalian di YouTube. Ya kan? Kita belum pernah melihat surga, apalagi nanti masuk. Ya. Masuk untuk apa? Menerima bagian. Woi, dapat jatah loh saudara. Dampak daripada kematian Yesus Kristus kita mendapat jatah. Ya. Bagaimana kondisi daripada surga? Ya. Tempat yang sangat luar biasa. Dengan ciri-ciri yang seperti ayat pertama tadi kita baca. Ya. Pertama, tidak dapat binasa. Di dunia ini bisa hancur, saudara. Ya, kita tinggal di dunia ini tahu-tahu bangunnya sudah remuk. Tapi di surga itu adalah tempat yang tidak bisa binasa, tidak bisa dihancurkan oleh manusia. Ya, rekayasa manusia untuk menghancurkan akan bisa. Kalau di dunia ini, manusia merekayasa hancurnya gedung ini bisa, gedung itu bisa, ya. Bahkan manusia pun bisa dijatuhkan, ya. Lalu, yang kedua, ciri khas dari surga itu tidak dapat cemar, tidak dapat dinajiskan. Oh, kalau di dunia ini kenajisan sudah banyak, macam-macam, ya, perbuatan najis, perbuatan kotor. Tapi di surga nanti yang ada cuma kekudusan, ya, karena surga itu tempat kediaman Allah yang kudus. Sehingga mau tidak mau kalau kita nanti sampai di surga, kita berada dalam suasana yang kudus, ya. Dan yang ketiga, tidak dapat layu. Apa layu itu, saudara? Alum, ya. Nah, di dunia ini kita lihat pohon banyak yang alum, saudara. Ya. Saya nanam saja, kadang-kadang kok plek sini, mati berarti. Tapi di surga nanti tidak dapat layu, tidak dapat berubah, tetap segar di sana suasananya. Sekali lagi, saya belum pernah masuk sana loh, saudara. Tapi saya mengerti lewat firman Allah bahwa dunia ini akan layu, tetapi surga tidak akan layu, dan kita akan tersimpan di sana, saudara, ya. Nah, tersimpan di surga untuk siapa?
untuk orang percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Orang lain masih cari jalan loh untuk ke surga. Ya, kita nggak perlu repot-repot, karena Tuhan Yesus pernah berkata, akulah jalan menuju kepada Bapa. Ya, tidak ada jalan lain di dunia ini kecuali di dalam Yesus Kristus. Di sana kita mendapatkan warisan. Ya, apa warisan itu? Pemberian yang aman, tidak bisa dicuri lagi. Kalau di dunia ini kita bingung, banyak maling, sampai setiap rumah sekarang punya CCTV. Ya, tiap rumah itu sekarang punya. Jaganya apa? Untuk melihat ada orang jahat enggak? Nah, di mana-mana. Cara masuk toko aja, diberitahu bahwa diawasi oleh CCTV. Saudara, tapi surga itu tempat yang aman, tidak bisa dicuri, tidak bisa dirusak oleh siapapun. Kenapa? Karena yang jaga adalah Allah sendiri. Kalau di dunia ini aduh, yang jaga security bisa disuap. Akhirnya kecurian, ya. Tapi satu hal, tidak semua orang boleh masuk ke sana. Tidak sembarang orang. Karena tempat Allah yang kudus tentu ada orang-orang yang tertentu. Ya. Itu siapa? Kira-kira siapa yang mau masuk surga? Gak perlu kita dipilih, saudara. Kita masuk semua. Kenapa? Karena kita percaya Yesus. Nah, saudara ada di sini percaya Yesus enggak? Jangan-jangan cuma ikut-ikutan. Ya. Kalau saudara benar-benar percaya kepada Yesus, nah saudara yang dapat warisan tempat di surga sana. Ya, walaupun dalam kondisi kita sekarang ini mungkin nggak menguntungkan, ya, selalu nggak punya duit. Nah, di sana nggak butuh duit nanti. Kita di sini sering sakit-sakitan, oh di sana nggak ada penyakit. Ya, coba di sini kan seringkali kita dikeluhkan dengan sakit. Ya kan, jangankan saudara, saya aja. Nah, kemarin lesu, kok lesu gini ya. Nah, langsung minum STMJ-K. Jadi saya bikin sendiri kan, STMJ-K. Apa itu? Telurnya telur bebek, K-nya kopi. Jadi STMJ campur kopi, telurnya pakai telur bebek, langsung wah ketagihan rupanya ini, ya. Jadi saudara, manusia berupaya untuk menjadi sehat dengan usahanya sendiri, merekayasa sedemikian rupa, tapi di sana tidak ada sakit penyakit, saudaraku. Sekali lagi, bukan untuk semua orang. Tempat yang istimewa itu hanya untuk orang yang percaya kepada Yesus. Ya, baik, kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di sorga artinya ya. Banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Wah. Setelah 40 hari dia berjalan ya kepada murid-muridnya. Kemudian hari ke-40 dia naik. Entah apa dia naik ke surga. Menyediakan tempat bagi kita. Nah, bukan berarti di sana terus Tuhan Yesus jadi kuli bangunan. Tidak. Oh, kalau dia ciptakan ini sekejap saja, jadi langit dan bumi saja diciptakan hanya dengan perkataan. Rumah di surga nanti disediakan ketika Tuhan Yesus naik di sana. Bukan berarti sekali lagi Tuhan Yesus kerja keras begitu, tidak. Sudah siap, tinggal tunggu saatnya, ya.
Dikatakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku ada, di situ kamu ada. Ini luar biasa. Kita belum pernah melihat wajah Yesus ya. Belum pernah kan? Siapa yang sudah pernah dalam mimpi lihat di gambar ya? Saudara, kita belum pernah melihat wajah Yesus, tetapi nanti di sana kita bisa bersama-sama dengan Yesus. Luar biasa ya. Andai kata bisa membayangkan sedemikian rupa indahnya. Selagi di dunia ini kita banyak masalah, banyak persoalan, banyak pergumulan ya. Tidak peduli hanya orang tua saja yang suka susah, tapi anak-anak muda juga seringkali susah. Tapi nanti saatnya, saudara, ketika Tuhan Yesus datang kembali, wow, kita semua, Alkitab mengatakan yang mati lebih dulu itu dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Kemudian kalau kita masih hidup sebelum Tuhan Yesus datang, kita masih hidup, dan ketika Tuhan Yesus datang, kita diubah ya, tubuh kita diubah. Kemudian dari yang mati dibangkitkan tadi, dan kita yang diubah akan bersama-sama naik ke udara, bertemu Tuhan di udara sana. Saudara, sekali lagi ini bukan dongeng ya, ini janji Tuhan. Tuhan Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu, dan kalau tempat itu sudah selesai, aku akan turun menjemput kamu. Dalam artinya tunggu saatnya ya. Karena pernah orang-orang Farisi tanya, Guru, kira-kira kapan kedatanganmu yang kedua kali? Tidak ada seorang pun yang tahu, kecuali Bapa yang tahu. Saudara, kita tinggal nunggu waktu ya. Mudah-mudahan kita masih hidup semua ya. Saudara masih ingin hidup semua? Tapi hidup di dunia nggak enak ya. Pagi-pagi sudah berangkat kerja, iya kan? Ayo, pagi-pagi sudah berangkat kerja kan? Saudara, yang jelas memang ya, kalau Tuhan izinkan kita masih hidup, siapa tahu kira-kira 1 hari 2 hari lagi Tuhan Yesus datang, kita nggak tahu kan? Ya. Tapi paling tidak kita sudah mempersiapkan diri ya. Haleluya. Bahagia kalau kita bisa menikmati suasana atau manfaat dari kematian ya. Karena berkatnya yang luar biasa itu bukan berkat sementara, tapi berkat yang kekal. Kekal itu selama-lamanya, kekal itu langgeng, saudara. Jadi kalau kita nanti sudah sampai di surga, di sana selama-lamanya ya. Hanya masalahnya sekarang apa yang harus kita kerjakan ya. Kalau kita mempunyai pengharapan ya, kita dilahirkan jadi manusia yang baru, yang memiliki pengharapan untuk waktu-waktu yang akan datang, bahkan kita bisa menikmati suasana di surga. Sekarang apa yang harus kita kerjakan? Ya, ini yang penting, saudara ya. Baik, kita akan membaca Ibrani pasal 10 ayat yang ke-23 sampai 25. Marilah sekarang kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Kenapa? Sebab Ia yang menjanjikan itu setia. Beda dengan kita kan ya? Kita sering dibohongi oleh janji-janji ya. Oh, di mulut manis, tapi kenyataannya nggak ada. Tapi Alkitab mengatakan yang berjanji ini setia. Mari kita pegang teguh pengakuan kita tentang pengharapan. Jadi jangan sampai ada yang mundur ya. Apapun yang terjadi, mari kita tetap percaya kepada Yesus Kristus. Dan marilah kita saling memperhatikan. Ya, perhatikan saudara satu dengan yang lain ya, supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan di dalam pekerjaan yang baik. Ayo,
kalau ada suaminya mulai males ke gereja, cepat ya diperingatkan. Kalau ada teman-temannya yang mulai kendur, ini tanggung jawab kita, ya. Kita mengatakan marilah kita saling memperhatikan, perhatikan satu dengan yang lain. Tapi perhatian itu bukan seperti orang duniawi ya. Kalau orang duniawi itu memperhatikan saudaranya, memperhatikan tetangganya, ujung-ujungnya cemburu, ya. Memperhatikan temannya, ya, seringkali cari kesalahan, memperhatikan, ya. Saya pernah ceritakan ada suami istri habis sedang makan, lagi anak makan, rumahnya kan ada kacanya besar. Dia lihat keluar, ada orang yang jemur baju. Kok kotornya, orang itu nggak bisa nyuci, bajunya kotor, ya. Besoknya makan lagi, lihat keluar lagi, tetangganya jemur lagi baju, kotor gitu. Orang ini nggak punya kebersihan, bagaimana caranya nyuci, nggak pakai sabun mungkin, ngomel-ngomel di depan suaminya. Besoknya lagi, kaget dia, kok bersih sekali bajunya orang itu, pakaiannya jernih begitu rupa. Terus dia bilang sama suaminya, tumben ya, orang itu kok cuciannya bersih. Iya, sebab sebelum makan tadi jendela kacanya itu saya bersihkan dulu. Nah, ternyata dia bisa melihat kekurangan, kesalahan orang lain, tapi tidak melihat jitoknya sendiri, tengkuknya sendiri nggak dilihat. Dia lihat ujung-ujungnya kotor, padahal yang kotor itu kaca jendelanya. Setelah suaminya bersihkan, nah, saudara, mari kita saling memperhatikan, tetapi bukan memperhatikan kesalahannya. Kita perhatikan saudara-saudara kita satu dengan yang lain, mana yang mundur, tidak pernah ibadah, mana yang kekurangan, mana yang itu, ayo kita perhatikan, kita saling menasehati, ya, satu dengan yang lain. Kemarin waktu ada acara itu kan saya bersaksi, kami hidup jemaat ini tidak seperti bawahan jemaat dan pimpinan, tapi hidup seperti keluarga. Saya bapaknya, semua anak-anaknya, ya. Kita semua keluarga di sini, bukan orang lain, ya. Hanya saja menurut pandangan itu, baik jemaat maupun orang luar, saya dianggap selalu lebih muda daripada istri, ya kan? Orang lain mengatakan begitu. Kenapa? Kalau panggil saya om semua, om, tapi kalau panggil istri bude. Loh, om sama bude itu mana ya? Ya, kita hidup saudara, kita ini bersaudara ya, satu dengan yang lain. Ya, kita jangan saling mencari kesalahan, tetapi mari kita saling memperingatkan, mengingatkan. Itu kita tahu bahwa kita punya pengharapan yang nanti saat kita akan masuk ke surga, tempatnya tidak akan pernah hilang lenyap, tidak akan pernah layu, tidak akan pernah ya segala macam, ya. Tapi kekal keadaannya menyenangkan, ya. Nah, untuk sampai di sana tentu sikap hidup kita di dunia ini kita rubah dulu, ya. Marilah kita saling memperhatikan, kita saling mengingatkan, ya. Dan satu hal yang paling penting, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Penting, saudara. Ojo menteng nih. Kadang-kadang ibadah kalah sama wisata, ya. Ibadah kalah sama peresmian apa gitu, saudara. Alkitab mengatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan, dikulinakni oleh beberapa orang. Ngenteng nih, ibadah itu enteng. Besok kan ada lagi, kalau nggak datang hari ini besok ada. Iya, kalau besok nututi, ya.
Jadi jangan meringankan ibadah, saudara. Saya bersyukur di sini kecil tempatnya, kenyataannya, tapi saudara setia. Ya, mari jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat. Kenapa? Karena hari Tuhan sudah tidak lama lagi, saudara. Ayo giat ibadah. Saudara kerja apa saja silakan kerja, tapi waktu ibadah tinggalkan. Usahakan datang ibadah. Ya, apalagi kalau itu kerjaan sendiri ya, paling enak tutup aja tuh, berangkat ke gereja. Ya. Kalau ikut orang lain memang agak sulit ya. Saya dulu oleh majikan saya itu diberitahu, Pak, kamu boleh kerja di sini ya, tapi malah nanti saya angkat jadi kepala bagian nanti. Kamu pergi ke Jakarta, pergi kemana? Tapi satu, kamu jangan ibadah. Itu nanti kan mengganggu. Terima kasih. Saya keluar dari kerja. Betul. Karena saya dilarang ibadah. Saudara, karena ibadah itu penting. Karena dalam ibadah kita bersekutu bukan saja dengan sesama, terlebih dengan Tuhan. Kita bisa menikmati berkat-Nya, kita bisa tahu rencananya. Lewat kebenaran firman Allah kita diberi tahu rencananya. Lewat firman Allah kita juga mengerti bahwa Tuhan memperhatikan hidup kita. Ibadah, ya. Kenapa? Hari Tuhan sudah tidak lama lagi. Benar, saudara. Kita lihat dunia ini bukan semakin aman, semakin bergejolak. Itu satu bukti bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Mari kita gunakan waktu-waktu kita. Jangan digunakan dengan hal-hal yang lain, tapi mari kita gunakan dengan ibadah. Haleluya. Saudara mau setia ibadah? Itu nggak janji sama saya loh, saya cuma tanya. Ya, saudara janjinya sama Tuhan ini loh. Saudara mau setia beribadah? Oh, tak kira tambah kurang suaranya, ternyata naik. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua hari ini. Haleluya.